Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah LOL Season 6 episode 14. Jack terbangun setelah tidak sadarkan diri karena terkena damage ledakan mortir yang ditembakkan oleh Charles. Said ada di dekatnya dan memberitahu Jack kalau mereka saat ini sudah berada di Pulau Hydra. Lalu di sisi lain, James, Harley, Kate, Claire, Sunhwa, Jinsu, dan Frank ditahan di bawah todongan senjata orang-orangnya Charles. Mereka dibawa ke kandang hewan stasiun Hydra, tempat dulu James dan Kate dikurung. James sempat melakukan perlawanan, merebut senjata dari salah satu orangnya Charles. Tapi di sana Charles menyuruh James untuk menurut dan jangan memberontak, karena kalau tidak, ia akan membunuh Kate. James tidak percaya Charles bisa membunuh mereka, karena kalau niat awalnya ingin membunuh ya pasti mereka sudah dibunuh sejak awal. Ya, aku punya daftar nama-nama kalian yang harus kulindungi. Tapi Kate tidak ada dalam daftar. Jadi aku tidak akan ragu untuk membunuhnya jika kau ngelayat James, ancamnya Charles. Perkataan Charles itu membuat James pun mau mengalah dan mereka dimasukkan ke dalam kandang. Di pantai, Said menjelaskan kepada Jack bahwa Charles menyerang kelompok rombongan dengan mortir dan Black John lah yang menyelamatkan Jack di tempat kejadian. Orang-orang dari rombongan sebagian pada mati dan sisanya pada kabur mencar ke hutan. Jadi yang tersisa sekarang hanya ada Jack, Said, dan Black John. Black John pun kembali dari pengintaiannya. Lalu ia mengumumkan kepada Jack dan Said kalau teman-temannya Jack telah ditangkap oleh Charles Widmore. Black John tidak tahu apa tujuan Charles, tetapi sepertinya tujuannya bukanlah hal yang baik. Jadi mereka harus menyelamatkan James dan kawan-kawan. Rencananya adalah menghancurkan kelompok Charles Widmore, lalu mereka bersama-sama akan pergi dari pulau ini dengan menaiki pesawat Ajira. Jack mengungkapkan kalau dirinya tidak akan ikut pergi dari pulau ini. Namun dia akan ikut membantu Black John menyelamatkan James dan kawan-kawan yang sedang ditahan oleh Charles. Baiklah Jack, tapi kuharap kau berubah pikiran nanti, ucapnya Black John. James dan Kate tampak mondar-mandir dengan cemas di dalam kandang. Kate lalu mengungkit tentang yang tadi, bahwa menurutnya Charles tidak akan membunuhnya, jadi seharusnya James tidak mengalah pada Charles. Tapi James di situ menceritakan tentang gua yang terdapat nama-nama para kandidat. Kate juga ada di sana, tapi nama Kate sudah dicoret. Jadi James berpikir Charles tidak main-main dengan ancamannya. Lalu di satu sisi, Jinsu dan Sunhwa masih saling melepas kangen. Jinsu membahas tentang melihat foto putri mereka di kamera. Dan Sunhwa di situ memakaikan kembali cincin kawin Jinsu di jari tangannya. Tiba-tiba, generator listrik mati. Para krunya Charles tampak panik. Lalu muncullah si monster asap Black John menyerang orang-orangnya Charles satu persatu. And we're dead. Orang yang memegang kunci kandang juga terbunuh dan terlempar tepat di depan kandang. Kate berusaha meraih kunci yang tergantung di ikat pinggangnya, sementara Frank mencoba menendang-nendang pintu kandang. Jack lalu datang mengambil kunci itu dan membukakan kandangnya. Saat membebaskan teman-temannya, Jack berkata bahwa monster asap Black John bersamanya. Segeralah mereka bergegas menuju ke pesawat Ajira. Dalam perjalanan, Kate bertanya kepada Jack apakah dia akan ikut dengan mereka sekarang? Dan Jack menjawab bahwa dirinya akan membantu mereka naik ke pesawat tapi tidak akan ikut pergi dari pulau ini. Jack masih tetap teguh pada keyakinannya di pulau ini. Said tampak menghampiri mereka. Dialah yang mematikan generator listrik. Said pun berkata Black John sedang menunggu di pesawat Ajira. Ya, Black John sudah sampai di pesawat Ajira lebih dulu. Di sana ada dua anak buah Charles yang berjaga menembaki Black John dengan membabi buta. Tetapi Black John sama sekali tidak terpengaruh. Kan sudah kubilang kalian tuh harus pakai haki kayak Luffy. Black John membunuh kedua orang itu dengan mudah. Dia lalu mengambil jam tangan digital dari salah satu orang yang sudah ia bunuh itu. Black John masuk ke pesawat untuk melihat kondisi di dalamnya. Untung saja Black John sangat jeli.
dia berhasil mengetahui kalau pesawat tersebut telah dipasangi bom C4. Di luar, Jack dan kawan-kawan sudah tiba. Tak berapa lama, Black John keluar dari pesawat. Dia pun memberitahukan kalau pesawat ini telah dipasangi bom C4. Black John berhasil menjinakkan dan mencopot satu, tapi takutnya masih ada banyak lagi di dalam sana. Jadi menurutnya mereka tidak bisa pergi dengan pesawat ini. Mereka harus menaiki kapal selamnya Charles. Black John juga menjelaskan, sepertinya aku tahu niat buruk Charles sekarang. Dia ingin membunuh kalian semua, tapi dia tidak bisa membunuh kalian karena kalian adalah kandidat Jacob. Maka dari itu Charles membuat jebakan bom tersebut. Jika kalian menyalakan pesawat, maka otomatis bom C4 itu akan terpicu dan meledak. Kenapa Charles ingin membunuh kalian? Tentu saja karena Charles ingin menjadi penguasa pulau ini. Aku berhasil menjinakkan dan mencopot satu, tapi takutnya masih ada banyak lagi di dalam sana. Jadi menurutku, kita tidak bisa pergi dengan pesawat ini. Kita harus menaiki kapal selamnya Charles, jelasnya Black John. Harley merasa ragu. Ia mengungkapkan kalau Richard berkata Black John tidak boleh sampai meninggalkan pulau ini. James pun memotong dan berkata tidak ada Richard di sini. Dan James katanya dia sudah percaya kepada Black John karena Black John sudah menyelamatkan mereka 2 kali. James pun berterima kasih sekaligus meminta maaf padanya sudah berkhianat kemarin. Black John tidak mempermasalahkannya. Mereka pun berjalan menuju ke dermaga kapal selam. Claire juga ikut meminta maaf kepada Black John. Pria botak itu juga tidak marah kepada Claire. Ia mengerti. Lalu di belakang, diam-diam James berbisik kepada Jack, mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak percaya sedikit pun kepada Black John. Dan James meminta Jack untuk memastikan Black John tidak ikut masuk ke kapal selam. Bagaimana caranya? Tanya Jack. Buat saja dia jatuh ke air, ucap James. By the way, aku lupa guys apa diceritain atau enggak ya. Pokoknya di episode-episode sebelumnya ada perbincangan antara James dengan Black John. Isinya kurang lebih pertanyaan kenapa Black John nggak terbang aja gitu ke Pulau Hydra, nggak usah naik perahu. Kan Black John punya kekuatan berubah jadi asap hitam. Terus Black John jawab nggak bisa lah. Kalau bisa ya dia bakal terbang aja keluar dari pulau ini. Tentu aja James langsung menyimpulkan kelemahan Black John adalah air laut. Semakin mirip dengan kekuatan buah iblis One Piece ya. Rombongan tiba di dermaga, di mana terlihat tidak ada tanda-tanda pertahanan apapun. James menjabarkan sebuah rencana, khususnya agar Jack dan Black John mengcover mereka dari belakang dan menjadi yang terakhir pergi ke dermaga. James, Sunhwa, Frank, Jinsu, dan Harley bergegas pergi duluan. Mereka tidak menghadapi perlawanan dan naik ke kapal selam dengan mudah. Ada 2 orang kru kapal selam termasuk sang kapten yang dengan mudah juga mereka tundukkan dengan senjata. James di situ memerintahkan si kapten untuk mulai menyalakan kapal selam. Di luar, Kate, Claire, dan Said mengikuti ke dermaga. Black John dan Jack di belakang juga bersiap dan memakai kembali ranselnya. Saat Jack dan Black John berjalan di dermaga, lagi-lagi Black John meyakinkan Jack untuk ikut bersama mereka, mempertimbangkan keputusannya dengan matang. Menurut Black John, siapapun yang menyuruh Jack untuk tinggal di pulau ini, dia tidak tahu apa-apa sama sekali. Jack lalu menoleh padanya dan berkata, John Locke lah yang bilang aku harus tinggal di pulau ini. Dan tiba-tiba Jack mendorong Black John sampai nyemplung ke dalam air. Kate yang berada di depan tampak bingung dan bertanya apa yang terjadi. Dan secara tiba-tiba, kelompoknya Charles muncul dari kejauhan mulai menembaki. Kate sayangnya terkena tembakannya. Melihat Kate yang terluka, Jack pun menggendong Kate ke dalam kapal selam. Said mengikuti, meninggalkan Claire dan Black John dalam baku tembak dengan orang-orangnya Charles. James pergi ke atas untuk memanggil Claire agar segera masuk ke kapal selam. Di saat itu Black John berbalik dan berlari ke arah kapal selam. Melihat itu, James buru-buru menutup pintu kapal selamnya dan menyuruh si kapten untuk segera melajukan kapal selam, meninggalkan Black John dan Claire. Claire sendiri tampak histeris karena tertinggal.
Tapi Black John menenangkannya. Ekspresinya terlihat puas dan berkata pada Claire, "Percayalah Claire, kau tidak ingin berada di kapal selam itu," ucapnya. Kate terbaring terluka dan bingung karena mereka telah meninggalkan Claire. Jack meminta Jinsu untuk membawakan tasnya, karena di dalam tasnya ada peralatan dan obat untuk merawat lukanya Kate. Tapi saat Jack membuka isi tasnya, di dalamnya terdapat bom C4 yang kemungkinan besar Black John yang sudah memasukkannya. Terlihat jam tangan yang Black John curi dari penjaga yang terbunuh dia gunakan sebagai pengatur waktu bom. Timer terlihat menghitung mundur dari 3 menit 50 detik. James buru-buru menghubungi Frank untuk menyuruh si kapten agar menaikkan kapal selam ke permukaan. Jinsu heran, lah kenapa dia memasukkan bom ke dalam tasnya Jack? Bukannya Black John akan menaiki kapal selam ini juga, tanyanya Jinsu. Jack terhenyak dan menyadari apa yang sedang terjadi. Kita sudah melakukan persis seperti yang diinginkan Black John. Dia sudah memanipulasi kita semua, ungkap Jack. Jadi guys, membuat James berkhianat dan meninggalkan Black John itu sebenarnya adalah rencananya Black John. Wow, di luar nalar ya strategi dari Black John. James bertanya pada Frank berapa lama mereka bisa naik ke permukaan. Si kapten kapal selam menjawab 5 menit. Tidak akan sempat dong. Timer menunjukkan 3 menit 20 detik. Said berusaha mengamati bom C4 tersebut. Lalu setelah itu ia menjelaskan cara melucuti bom tersebut supaya jinak. Tetapi Said merasa ragu apakah itu akan berhasil. James berkata tidak ada pilihan lain. Dia lalu hendak menarik kabel yang dimaksud Said, namun Jack menghentikannya. Jack menyadari sesuatu dan ia yakin keputusan terbaik adalah membiarkan bom itu, karena tidak akan terjadi apapun kepada mereka. Guys, kalian ingat Black John berkata dia tidak bisa meninggalkan pulau tanpa kita? Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah dia tidak bisa meninggalkan pulau ini kecuali kita semua mati. Tapi Black John tidak bisa membunuh kita, karena kita adalah kandidat. Jika Black John bisa membunuh kita, maka sejak awal dia pasti akan melakukannya. Maka dari itu, dia ingin membuat kita untuk saling membunuh. Bagaimana jika Black John memang ingin membuat kita panik lalu berusaha melucuti bom ini, membuat kita mencabut kabelnya sehingga bomnya akan meledak? Itulah yang Black John inginkan, ucapnya Jack meyakinkan. Jack terus mencoba meyakinkan, seperti mengapa Black John menggunakan pengatur waktu. Seharusnya lebih mudah melemparkan saja bomnya ke dalam kapal selam. Jack memohon kepada James untuk percaya kepadanya bahwa mereka akan baik-baik saja. Tetapi James tidak bisa mempercayai hal itu. Ia meminta maaf lalu segera mencabut kabelnya. Timer pun berhenti pada 1 menit 31 detik. Dan tidak ada apapun yang terjadi pada awalnya. Tapi sedetik kemudian pengatur waktu itu bergerak dengan cepat menuju 0. Berusaha tidak panik, Said segera berkata, "Jack, dengarkan aku baik-baik. Ada sebuah sumur di Pulau Misteri 800 meter ke selatan dari perkemahan rombongan. Desmond ada di dalam sumur itu. Black John menginginkan dia mati, yang artinya kau akan membutuhkannya, Jack." Segera setelah mengatakan itu, Said membawa bom C4 tersebut berlari ke lorong berusaha membawanya sejauh mungkin. Dan bom itu pun meledak, mengguncang seisi kapal, membunuh Said dan juga menghancurkan bagian lorong kapal selam itu. Air mulai membanjiri kapal. Jack buru-buru mengangkat Kate dan menyerahkannya pada Hurley. Ia meminta Hurley untuk membawa Kate keluar sambil memberikannya silinder oksigen darurat. Hurley bertanya tentang Said, tapi Jack berteriak tidak ada Said lagi. Dan karena guncangan tadi, Sun Hua terjebak oleh kabinet logam yang berat. Jinsu, James, dan Jack berjuang untuk memindahkan lemari yang berat itu. Tetapi saat sudah berhasil, Sun Hua masih terjebak oleh sebuah palang. Di saat itu, sebuah batang logam jatuh dan mengenai kepalanya James, membuatnya pingsan seketika. Jack menolongnya dan sekarang ia menjadi kesulitan untuk membantu Jinsu menolong Sun Hua. Kapal selam turun semakin dalam ke bawah laut. Jinsu memaksa Jack untuk pergi duluan saja membawa James dengan selamat. Dengan terpaksa James menurut karena sangat sulit juga membantu kalau harus sambil menahan James.
Sebelum pergi, Jack memberikan silinder oksigen darurat terakhir kepada Jinsu, tapi Jinsu menolaknya karena ia tahu Jack tidak akan berhasil tanpa silinder oksigen darurat itu. Jack menatap Jinsu dan Sunhwa untuk terakhir kalinya. Lalu dengan penuh kesedihan terpaksa berenang keluar dari kapal selam bersama James meninggalkan mereka. Jinsu terus berusaha membebaskan Sunhwa meskipun wanita itu memintanya untuk pergi. Tapi itu sia-sia. Jinsu tidak bisa berhasil berapa kali pun dia mencoba. Jinsu pun menyerah, tapi dia tetap tidak akan meninggalkan Sunhwa. Dia akan tetap di sini bersama Sunhwa, tidak ingin lagi berpisah darinya. Mereka pun berpelukan saat air laut mulai memenuhi kapal selam itu. Begitu menyedihkan, sepasang suami istri itu pada akhirnya tenggelam dan mati bersama. 당신하고 같이 있을게. Jack berenang ke pantai sambil membawa James. James tidak sadarkan diri tapi dia bernapas dan masih hidup. Tak berselang lama, Harley dan Kate berhasil menemukan mereka berdua. Kate di sana menanyakan tentang Jinsu dan Sunhwa. Dengan sedih, Jack hanya bisa menggelengkan kepalanya. Harley dan Kate tampak menangis mendengarnya, sementara Jack pergi ke laut dan juga menangis meratapi kepergian rekan-rekan mereka. Kini, kandidat yang tersisa hanyalah Jack, Harley, dan James, serta Kate meskipun dia bukan kandidat. Teman-teman sekalian, apakah kalian masih mengingat episode di mana Michael berkhianat pada Jack dan kawan-kawan? Pada saat itu, Jack, Harley, James, dan Kate dibawa oleh Michael untuk dijebak. Lalu Jack membuat rencana. Ia memerintahkan Said bersama dengan Jinsu dan Sunhwa pergi naik perahu layar untuk mengintai campnya orang-orang The Others terlebih dahulu. Nah, yang episode itu, ingat nggak? Sadarkah kalian saat ini yang selamat dari kapal selam adalah Jack, Harley, James, dan Kate? Sementara Said, Jinsu, dan Sunhwa gugur. Apakah ini kebetulan semata atau memang sudah ditakdirkan? Black John masih berada di dermaga, menunggu cukup lama sampai ia bisa menyimpulkan kalau kapal selamnya telah tenggelam. Claire sangat terkejut dan bertanya apakah mereka semua yang naik kapal selam mati? Black John menjawab tidak semuanya mati. Pria botak itu mengambil ransel dan senapannya. Claire bertanya kemanakah dia akan pergi. Dan Black John menjawab, "Aku akan menyelesaikan apa yang aku mulai," ucapnya. Karena rencananya membunuh semua kandidat gagal, kini Black John harus mencari rencana lain. Dunia utama bersambung melanjutkan scene flash sideways sebelumnya. John Locke terlihat tersadar setelah menjalani operasinya. Jack ada di sebelah John menunggunya bangun. Mereka pun saling sapa karena udah saling kenal saat di bandara. Jack di sana menjelaskan kepada John bagaimana John mengalami kecelakaan tabrak lari. Lalu Jack juga mengutarakan penawaran kepada John. Apakah John bersedia menjadi kandidat pertama untuk perawatan bedah baru guna memperbaiki kelumpuhan yang sudah ada sebelumnya? Jack meyakinkan kalau resikonya sangat kecil dan kemungkinan berhasilnya itu tinggi. Ini adalah harapan untuk John bisa berjalan lagi. Tetapi John dengan tegas menolak tawaran tersebut. Tak lama kemudian Helen datang ke sana. Helen sangat senang melihat John sudah tersadar dan baru sekarang ia diizinkan untuk menemui John oleh pihak rumah sakit. Helen juga berterima kasih kepada Jack karena telah menyelamatkan nyawa suaminya itu. Di hari lainnya, Jack memutuskan untuk menemui Dr. Bernard. Dia sedang mengerjakan gips mulut pasien. Di dunia utama, Pak Bernard memang seorang dokter gigi juga. Setelah Jack mencari tahu, John Locke pernah menjadi pasiennya Pak Bernard sekitar 3 tahun yang lalu. "Pak Bernard, aku adalah ahli bedahnya John Locke. Aku datang ke sini untuk meminta izin melihat file pasiennya John. Bisa nggak, Pak?" pintanya Jack. Bernard tidak bisa memberikannya karena itu akan melanggar kerahasiaan pasien. Tetapi Bernard bisa membantu Jack dengan memberikan nama seseorang yang mengalami kecelakaan bersama dengan John 3 tahun lalu. Namanya adalah Anthony Cooper, Pak Anton. Singkat cerita, Jack pun pergi ke pantai Jompo San Palms untuk menemui Anthony Cooper ini. Tapi di sana Jack kembali mendapat penolakan dari seorang perawat karena Jack bukan keluarga dari Pak Anton.
Secara kebetulan, Helen juga ada di sana hendak mengunjungi Pak Anton, sehingga Jack bisa menemui Pak Anton. Namun kondisi pria tua itu dalam keadaan vegetatif setelah mengalami kecelakaan. Jadi Jack pun tentu tidak bisa menanyakan apapun kepadanya. Helen memberitahu Jack bahwa Pak Anton adalah ayahnya John. Scene berganti, kini Jack terlihat sedang berbicara dengan Claire. Kedatangan Claire ingin berbicara pada Jack adalah ingin menanyakan sesuatu. Ilana memberikannya sebuah kotak musik yang katanya Pak Tony, ayah mereka, secara khusus ingin Claire memiliki itu. Claire tidak tahu apa artinya kotak musik tersebut, dan ia juga ingin tahu bagaimana ayah mereka meninggal. Sebenarnya Jack juga tidak tahu apa arti dari kotak musik itu. Jack hanya bisa menceritakan tentang bagaimana Pak Tony meninggal di Australia. Jack harus pergi ke sana, lalu membawa jasad ayah mereka itu kembali ke Amerika dengan menaiki pesawat Oceanic penerbangan 815. Tapi pihak penerbangan malah menghilangkan jasad Pak Tony dan belum ketemu sampai saat ini. Saat Claire bilang ia juga menaiki pesawat itu, Jack terkejut dan tidak menyangka. Karena penasaran, Claire pun membuka kotak musik itu dan memainkan Catch a Falling Star. Jack ikut melihatnya karena penasaran. Di dalamnya ada sebuah cermin yang merefleksikan wajah mereka berdua. Mungkin inilah yang Pak Tony inginkan, yakni bersamanya Jack dengan Claire saudarinya. Setelah itu, Jack pun menawarkan Claire untuk ikut tinggal di rumahnya karena mereka adalah keluarga. Di hari lainnya, saat John Locke sudah cukup membaik, ia terlihat akan meninggalkan rumah sakit. Dia berpapasan dengan Jinsu yang membawa bunga kuning untuk Sunhwa. Lalu setelahnya ia juga berpapasan dengan Jack yang mengucapkan selamat tinggal, dan John mengucapkan terima kasih. Tapi sepertinya Jack masih tidak bisa merelakan John begitu saja. Ia merasa belum menyerah untuk meyakinkan John agar mau menerima tawaran operasinya. Jack berkata kalau ia sudah menemui ayahnya John dan sudah melihat kondisi ayahnya John itu. Jack bertanya apa alasan John tidak mau menerima tawaran operasi kelumpuhannya. John menghela napas. Ia lalu menceritakan bahwa kecelakaan yang telah membuatnya lumpuh dan membuat Pak Anton dalam keadaan vegetatif adalah kecelakaan pesawat. Saat itu John baru saja mendapatkan lisensi sebagai pilot pesawat pribadi. John memohon kepada ayahnya untuk menjadi penumpang pertamanya. Meskipun Pak Anton takut terbang, John meyakinkan ayahnya itu, meminta ayahnya untuk percaya kepadanya. Namun, John gagal menerbangkan pesawatnya dan malah berakhir mengalami kecelakaan saat hendak lepas landas. Jack mencoba memahami kalau John ini sebenarnya merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Pak Anton. Dan alasan John tidak mau menerima tawaran operasi penyembuhan kelumpuhan adalah karena John ingin menghukum dirinya sendiri. Jadi Jack berusaha meyakinkan John bahwa menghukum dirinya sendiri tidak akan bisa mengembalikan Pak Anton. Satu-satunya hal yang bisa John lakukan adalah menerimanya dengan ikhlas. Meskipun itu tidaklah mudah, bahkan Jack juga belum bisa menerima kepergian ayahnya. Tapi Jack berharap John bisa melakukannya duluan. John pun tertawa pelan mendengar harapan Jack itu. Ia lalu mengucapkan selamat tinggal. Saat John pergi, Jack memanggilnya. "John, aku bisa membantumu. Kuharap kau percaya padaku," ucapnya Jack. John terlihat berhenti sejenak, seolah-olah apa yang baru saja dikatakan Jack terasa familiar baginya. I wish you believed me. Lost bersambung berlanjut ke episode 15. Inilah Lost season 6 episode 15. Sekitar 2000 tahun yang lalu, sebelum jatuhnya pesawat Oceanic 815, seorang wanita bernama Claudia muncul ke permukaan laut dan menempel di sisa puing-puing kapal. Dia memperhatikan ke sekeliling dan melihat sebuah pulau. Akhirnya, Claudia terdampar di pantai pulau tersebut. Saat dia berjuang untuk berdiri, gaun merahnya yang menyembul memperlihatkan kehamilannya. Pantai dipenuhi puing-puing dari kapal karam. Dia berjalan ke hutan sampai ia menemukan sungai. Claudia pun langsung minum dari air sungai tersebut. Kebayang aja sangat epik ya kalau misalnya tiba-tiba ada makhluk-makhluk kuning mengapung gitu pas lagi minum. Claudia pun terkejut saat melihat bayangan seseorang terpantul di air.
seorang wanita yang menawarkan bantuan kepada Claudia. Dia lalu membawa Claudia ke camp primitifnya di sebuah gua, memberi Claudia makan dan juga merawat lukanya. Keduanya bercakap-cakap dalam bahasa Latin. Wanita misterius itu menjawab pertanyaan Claudia, mengatakan padanya bahwa dia hanya sendirian di pulau ini dan bisa berada di pulau ini karena sebuah kecelakaan juga. Claudia mulai mengajukan banyak pertanyaan yang akhirnya wanita itu menjawab bahwa setiap pertanyaan yang diajukan Claudia hanya akan mengarah ke pertanyaan yang lebih banyak lagi. Jadi ya sebaiknya istirahat aja gitu Claudianya. Claudia mengatakan dia ingin mencari orang lain yang selamat dari kapalnya. Tetapi wanita misterius itu dengan tegas menyangkalnya. Tidak ada lagi yang selamat selain Claudia. Kalau ada, wanita itu akan menemukan mereka. Biar tidak bingung, kita sebut saja wanita misterius ini Bu Marni. Tiba-tiba saat itu juga, Claudia merasakan kontraksi di perutnya. Claudia bisa merasakan kalau bayinya akan segera lahir. Bu Marni langsung bertindak sebagai bidan membantu persalinannya Claudia. Seorang bayi laki-laki pun lahir. Claudia sangat lega. Sambil menatap bayinya itu, ia memberikan nama Jacob. Bu Marni pun membedongnya. Tapi Claudia kembali kontraksi. Ternyata ada satu bayi lagi yang lahir. Bayinya Claudia ada 2, dan bayi yang kedua ini juga laki-laki. Claudia pun bingung memberi nama karena dia hanya memilih 1 nama. Bu Marni terlihat merawat kedua bayi itu, dibedong dengan bahan terang untuk bayi Jacob dan bahan gelap untuk bayi Black John. Ya, bayi yang kedua itu adalah Black John guys. Saat Claudia meminta untuk melihat bayinya yang kedua, Bu Marni hanya berkata, "Maaf." Lalu secara mengejutkan, langsung menghantamkan batu ke kepalanya Claudia beberapa kali untuk membunuhnya. Singkat cerita, 13 tahun telah berlalu. Black John kecil berjalan-jalan di pantai, lalu menemukan sebuah benda di pasir. Sebuah permainan Mesir bernama senet. Jacob kecil berlari ke arahnya dan Black John langsung memberitahunya tentang apa yang dia temukan. Black John menjelaskan bahwa yang dia temukan itu adalah permainan dan dia tahu begitu saja bagaimana cara memainkannya. Black John setuju untuk memainkan itu dengan Jacob. Tapi Black John memberi syarat jangan memberitahu ibu, karena ibu mereka mungkin akan mengambilnya dari mereka. "Baiklah," kata Jacob. Yes. I want to play. Yes. Bu Marni di goa tampak sedang mengerjakan alat tenunnya. Saat Jacob kembali, Bu Marni menanyakan di mana Black John saudaranya. Jacob ini tidak pandai berbohong. Saat sedang menyembunyikan sesuatu langsung kelihatan gitu. Jadi Bu Marni langsung tahu Jacob sedang menyembunyikan sesuatu. "Jacob, apakah kau menyayangi ibu?" tanya Bu Marni. Tentu saja Bu," jawab Jacob. "Kalau begitu ceritakan apa yang terjadi," pintanya Bu Marni. Singkatnya, Bu Marni terlihat menemui Black John di pantai dan duduk di sebelahnya. Anak itu langsung menebak bahwa Jacob pasti sudah memberitahunya tentang permainan yang dia temukan. Bu Marni tersenyum dan berkata, Jacob tidak tahu cara berbohong, tidak seperti Black John. "Memangnya aku ini seperti apa, Bu?" tanya Black John. "Kau itu istimewa, Nak," jawabnya Bu Marni. Dan katanya sebenarnya permainan itu Bu Marni lah yang memberikannya untuk Black John. Anak itu pun sedikit tidak percaya karena dia pikir mainannya itu berasal dari tempat lain di seberang lautan. Lalu Bu Marni menegaskan dan meyakinkan Black John bahwa tidak ada tempat lain di seberang lautan, hanya ada pulau ini. Pada hari lainnya, Jacob dan Black John tampak berlarian di hutan. Mereka sedang memburu seekor babi hutan. Tapi mereka terkejut saat menyaksikan dari kejauhan, babi itu dibunuh oleh 3 orang pemburu. Mereka heran karena baru pertama kali melihat orang selain mereka dan Bu Marni di pulau itu. Keduanya berlari pulang dan menuntut penjelasan dari Bu Marni tentang siapakah orang-orang itu. Bu Marni menjawab orang-orang itu adalah orang-orang jahat dan tidak seperti mereka. "Kita berbeda dari mereka, anak-anak. Sebab kita berada di sini karena suatu alasan," ungkap Bu Marni. "Bingung kan kalian? Boro-boro kita, Black John sama Jacob juga kebingungan." Bu Marni lalu menutup mata kedua anak itu dan membawa mereka ke hutan. Sambil berjalan, wanita itu memberitahu keduanya bahwa orang-orang yang mereka lihat tadi itu berbahaya.
Karena mereka gemar melakukan pertumpahan darah, gemar menghancurkan dan gemar merusak. "Kenapa kita tidak sama seperti mereka, Bu?" tanya Black John. Bu Marni lalu menjelaskan bahwa ia sudah mengaturnya sehingga Black John dan Jacob tidak akan pernah bisa saling menyakiti. Setelah sampai, Bu Marni pun melepas penutup mata mereka. Di sana keduanya melihat sebuah gua dengan aliran sungai mengalir ke dalamnya. Gua itu memancarkan cahaya keemasan yang bersinar. Bu Marni memberitahu bahwa itulah alasan mereka berada di pulau ini. Tapi mereka tidak boleh sekalipun masuk ke dalam gua tersebut. Black John terlihat takjub melihat keindahan gua yang bercahaya itu. Bu Marni lantas berkata, "Sedikit cahaya yang sama yang ada di dalam gua itu sebenarnya ada di dalam setiap manusia. Tapi manusia selalu menginginkan lebih. Tugas kita adalah menjaganya, anak-anak. Tidak boleh ada satupun orang yang mengambil cahaya itu. Memang tidak akan ada orang yang bisa menemukannya, tapi mereka mungkin akan mencoba menemukannya. Dan jika cahaya itu sampai padam, maka seluruh dunia juga akan padam," jelasnya Bu Marni. Bu Marni telah melindungi tempat ini untuk waktu yang sangat lama. Dan ketika dia tidak bisa lagi, maka salah satu dari kedua anak itu harus menggantikan Bu Marni untuk melindungi tempat ini. Beberapa hari telah berlalu. Pada hari itu Jacob dan Black John sedang memainkan permainan senet. Namun saat sedang asyik-asyiknya bermain, Black John malah melihat sosok wanita asing, yaitu Claudia. Jacob sendiri tidak melihat siapapun. Black John lalu pamit pada Jacob, katanya dia ingin pergi jalan-jalan dulu sendirian. Black John pun menemui sosok wanita asing itu. Claudia menyapanya. Ketika Black John menanyakan mengapa Jacob tidak bisa melihatnya juga, Claudia menjelaskan bahwa dirinya sudah mati dan anak itu bisa melihatnya karena dia spesial. Claudia lalu membawa Black John ke suatu tempat di sisi lain pulau dan menunjukkan sebuah pemukiman yang ramai kepadanya. Wanita itu mengatakan penduduk pemukiman itu adalah orang-orang yang datang dari seberang lautan 13 tahun yang lalu. Claudia mengakui dirinya adalah salah satu dari mereka, dari seberang lautan juga. Dan Claudia juga memberitahu kalau dirinya adalah ibu kandung dari Black John dan Jacob, Bu Marni yang telah membunuhnya dulu. Mendengar itu, Black John tidak bisa berkata apa-apa. Lalu pada tengah malam, Black John membangunkan Jacob yang sudah tertidur lalu mengajaknya pergi. Dalam perjalanan, Black John menjelaskan tujuannya yang ingin mengajak Jacob untuk bergabung dengan orang-orang di pemukiman. "Kita adalah bagian dari mereka, Jacob. Ibu telah berbohong kepada kita tentang segala hal, dan dia bukanlah ibu kita," ungkapnya Black John. Jacob yang tidak percaya dengan perkataan Black John menjadi marah dan mulai menyerang Black John, memukul wajahnya berulang kali. Lalu Bu Marni datang memisahkan mereka berdua. Jacob langsung saja mengadukan tujuan Black John yang ingin pergi ke tempat pemukiman orang-orang. "Iya, aku akan pergi ke sana. Dan aku juga akan meninggalkan pulau ini. Aku ingin pergi ke seberang lautan. Jacob, dia sudah membunuh ibu kandung kita. Aku mohon ikutlah denganku. Percayalah padaku," pintanya Black John kepada Jacob. Namun Jacob memilih untuk tetap bersama dengan Bu Marni. Dan Bu Marni juga memperingatkan Black John bahwa apapun yang Black John coba lakukan, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan pulau ini. One day I can prove it. Di hari lainnya, Bu Marni memberitahukan kepada Jacob bahwa apa yang dikatakan Black John memang benar. Ia sudah membunuh ibu kandungnya Jacob dan Black John. Namun alasan dia melakukan itu adalah karena jika Claudia tetap hidup, maka Claudia pasti akan membawa Jacob dan Black John kembali pada orang-orang jahat itu. Bu Marni tidak ingin Jacob dan Black John menjadi bagian dari orang-orang itu. Jacob lalu bertanya kepada Bu Marni, kenapa Bu Marni lebih menyayangi Black John daripada dirinya? Karena ia bisa merasakannya. Tapi Bu Marni bilang dia menyayangi Jacob dan Black John masing-masing dengan cara yang berbeda. Singkat cerita, 30 tahun telah berlalu. Jacob sudah beranjak dewasa dan ia terlihat baru saja menyelesaikan kegiatannya menenun kain. Bu Marni ada di sana juga sedang menggiling jamu. Pada hari itu, Jacob memutuskan untuk pergi ke sisi lain pulau dan mengamati saudaranya yang sedang bekerja bersama orang-orangnya.
Black John menyadari kehadiran Jacob lalu pergi untuk menemuinya. Mereka pun berbincang-bincang setelah sekian lamanya sambil memainkan permainan masa kecil mereka. Black John di situ memberitahu pendapatnya tentang orang-orang yang bersamanya. Meskipun Bu Marni mungkin gila, tapi dia benar tentang para manusia, Jacob. Mereka sangat serakah, manipulatif, tidak dapat dipercaya dan egois. Tapi aku akan terus tinggal bersama mereka demi mencapai tujuanku pergi dari pulau ini, ungkapnya Black John. Black John mengaku telah menemukan jalan keluar dari pulau. Dia lalu melempar belatinya dengan ngasal, lalu belati itu tertarik dan menempel pada balok batu di sebuah sumur. Jacob heran bagaimana bisa begitu. Lalu Black John menjelaskan, Jacob, ada beberapa orang yang sangat pintar di antara kami. Saat itu kami menemukan lokasi seperti ini di mana benda-benda logam berlaku aneh. Sejak saat itu kami mulai menggali selama 30 tahun lamanya. Akhirnya kini kami menemukan sesuatu. Ikutlah denganku Jacob untuk pergi dari pulau ini, bujuknya Black John. Bagaimanapun Black John tidak mau berpisah dari saudaranya itu. Namun Jacob tidak bisa karena baginya pulau ini adalah rumahnya. Tapi bagiku pulau ini bukanlah rumahku, ucap Black John. Ketika pulang ke gua, Jacob yang tidak bisa berbohong pun menceritakan semuanya dengan jujur kepada Bu Marni tentang Black John yang telah menemukan cara untuk pergi dari pulau ini. Bu Marni pun pergi ke tempat Black John berada. Dia mengamati dulu dari kejauhan. Terlihat ada beberapa orang. Setelah mereka pergi, Bu Marni pun memasuki sumur dan menemui Black John yang sedang bekerja di bawah sana. Black John menyambutnya dengan dingin, lalu menceritakan bagaimana selama ini ia berusaha mencari gua yang bercahaya itu, tapi tidak pernah sekalipun mendekati berhasil. Namun kemudian Black John memikirkan cara lain untuk menemukan cahaya itu. Aku telah menemukan cara untuk menggali cahaya yang ada di bawah pulau ini, Bu, ungkapnya sambil mencopot bagian batu kecil di dinding sumur dan memperlihatkan cahaya kuning yang bersinar. Black John juga sudah membuat sebuah roda dan ia berencana untuk menggali lubang besar di dinding sumur. Black John bilang begini, aku berencana untuk membangun mekanisme yang memungkinkanku untuk bisa meninggalkan pulau ini, Bu. Bu Marni merasa heran dari mana Black John bisa mengetahui hal-hal ini. Lalu Black John menjawab dirinya itu istimewa. Bu Marni maupun Bu Claudia pernah mengatakan itu kepada Black John waktu kecil dulu. Kemungkinannya mekanisme yang hendak dibuat oleh Black John ini adalah sebuah roda pulau yang di masa depan diputar oleh Benjamin dan John Lark. Ingat kan, pada saat itu Benjamin dan John sama-sama terlempar keluar pulau. Bu Marni terlihat pasrah saja. Ia lantas memeluk Black John sambil mengucapkan selamat tinggal untuk perpisahan mereka. Tapi tiba-tiba ia membenturkan kepala Black John pada batu hingga membuatnya pingsan. Pada tengah malam Bu Marni kembali ke gua, membangunkan Jacob lalu mengajaknya untuk pergi ke gua yang bersinar. Jacob menanyakan apa yang ada di dalam gua itu, dan Bu Marni menjawab bahwa itu adalah sumber dan jantung pulau ini. Pada momen ini, Bu Marni ingin menyerahkan tugas melindungi pulau kepada Jacob. Jacob terlihat sedih karena ia tahu Bu Marni sejak awal pasti ingin menyerahkan tugas ini kepada Black John. Dan karena sekarang Bu Marni tidak punya pilihan lain, tugas itu diberikan padanya. Wanita itu meminta maaf. Dia mengaku salah dan seharusnya Jacoblah yang ia pilih selama ini. Saat Jacob sudah bersedia, Bu Marni menuangkan anggur dari termos ke dalam cangkir perak sambil melafalkan sebuah mantra dalam bahasa Latin. Bu Marni membuat Jacob berjanji untuk bertanggung jawab melindungi tempat ini selama dia bisa dan kemudian mencari penggantinya suatu saat nanti. Jacob lalu meminum anggur itu dan Bu Marni berkata, "Sekarang kau dan aku sama." Pada keesokan harinya, Black John terbangun. Sumurnya terlihat sudah rusak dan terisi tanah. Lalu dia melihat asap mengepul di langit dari jauh. Betapa terkejutnya Black John saat menemukan pemukimannya telah hancur dan semua orang-orangnya mati. Dia memeriksa puing-puing, menemukan dan mengambil permainan senetnya yang tampak hangus karena api. Black John terlihat terhuyung-huyung dalam frustasi dan kemarahan. Sementara itu, Jacob dan Bu Marni sedang dalam perjalanan kembali ke gua. Saat melihat langit, Jacob berkata badai akan datang. Bu Marni sependapat dengan Jacob lalu menyuruh Jacob untuk pergi mencari kayu bakar.
Sedangkan Bu Marni pulang duluan ke gua dan di sana ia mendapati kondisi perkemahan mereka yang berantakan, seperti ada orang yang mengobrak-abriknya. Bu Marni pun menemukan permainan senet milik Black John. Dan pada momen itu, sebuah belati tiba-tiba menembus jantungnya dari belakang. Black John yang menghunuskannya dengan penuh kemarahan. Tapi setelah melihat Bu Marni yang sekarat, Black John mendekat dan dengan penuh kesedihan ia bertanya, "Mengapa ibu tidak membiarkan saja aku pergi?" Lalu Bu Marni menjawab karena dia sangat menyayangi Black John. Dan wanita itu mengucapkan terima kasih sebelum dia menghembuskan napas terakhirnya. Terlihat penyesalan terukir di wajahnya Black John dan dia menangis. Lalu Black John terkejut mendengar suara kayu bakar yang terjatuh. Jacob sudah kembali dengan tatapannya yang begitu terkejut dan tidak percaya. Jacob sangat marah. Dia langsung saja menerjang dan menghajar saudaranya itu berulang kali. Setelah itu, Jacob menyeretnya melewati hutan, membawanya ke tempat gua yang bersinar. Black John mengingatkan bahwa Jacob tidak bisa membunuhnya. Tapi Jacob menjawab dirinya tidak berniat untuk membunuh Black John. "Kalau kau memang ingin pergi dari pulau ini, maka pergilah sana, brother," teriak Jacob sambil membanting tubuh saudaranya ke sungai sampai kepalanya terbentur dan membuatnya tidak sadarkan diri. Black John pun hanyut begitu saja. Tubuhnya masuk ke dalam gua yang bercahaya. Dan beberapa saat kemudian monster asap hitam keluar dari gua bercahaya itu lalu menghilang ke dalam hutan. Go! Mungkin Jacob berpikir kalau gua bercahaya itu bisa membawa seseorang keluar dari pulau ini. Dan Jacob menduga itulah alasan mengapa Bu Marni melarang mereka berdua untuk masuk ke gua bercahaya itu. Tapi sepertinya Jacob salah. Jacob terlihat menuruni bukit lalu menuju ke sungai untuk mencuci wajahnya. Dan di sana begitu terkejutnya Jacob saat melihat tubuh saudaranya terkapar di bebatuan sungai. Saat menyadari Black John sudah tidak bernyawa, Jacob tampak sangat menyesal lalu memeluk saudaranya itu sambil menangis bersedih. Dia lalu membawa jasad Black John kembali ke gua. Jacob di sana menemukan dua batu hitam dan putih berkilau, bidak permainan sonet yang sering ia mainkan dulu bersama Black John. Jacob memasukkannya ke dalam kantong. Kemudian ia membaringkan jasad Bu Marni dan Black John berdampingan. Lalu menaruh kantong berisi batu itu di tangannya Black John. Bye, brother. Dan berabad-abad kemudian, 7 hari setelah jatuhnya pesawat Oceanic 815, Jack dan Kate menemukan dua kerangka mayat manusia di dalam gua. Jack juga menemukan kantong berisi batu hitam dan putih berkilau itu. Apakah kalian masih mengingat adegan ini, teman-teman? Kalau kalian lupa, silakan tonton video Lost part ke-6 ya. Linknya aku taruh di pin komentar. Dan sebelum mengakhiri episode 15 ini, aku ingin berteori sedikit, guys. Menurut pendapatku, Jacob tidak membunuh Black John ya. Tapi saat Jacob membuat Black John masuk ke dalam gua bercahaya itu, entah bagaimana caranya, tapi jiwanya Black John terlepas dari raganya, guys. Dan menjelma menjadi sosok monster asap hitam. Dan sebenarnya ternyata Black John ini tidak punya niat jahat ya guys. Dia memang benar-benar hanya ingin pergi dari pulau itu. Dan sampai sekarang pun Black John itu tidak punya niat jahat guys untuk dunia. Tidak ada motivasinya untuk menghancurkan dunia atau menguasai dunia gitu. Dia hanya ingin pergi dari pulau itu. Terus kenapa Jacob tidak membiarkannya pergi?
Itu adalah karena Jacob telah membuat Black John secara tidak sengaja menyatu dengan jantung pulau. Jika Black John pergi dari Pulau Misteri, maka cahaya di gua itu bakalan padam, yang berarti seluruh dunia juga akan padam. Kalau begitu bisa dibilang di film ini Pulau Misteri adalah jantung bagi dunia. Lost bersambung berlanjut ke episode 16.